Pernahkah Anda merasa dibanjiri oleh nasihat? Dari buku bisnis, seminar, artikel, bahkan dari kolega yang bermaksud baik. Semua orang punya praktik terbaik yang terbukti berhasil untuk mereka. Tapi bagaimana Anda tahu mana yang tepat untuk Anda? Dan bagaimana jika ada sebuah filter yang sangat sederhana, yang bisa membantu Anda menyaring semua kebisingan itu dan memastikan setiap keputusan yang Anda ambil, mulai dari rekrutmen hingga strategi produk, selalu memperkuat jati diri brand Anda, bukan malah mengaburkannya. Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Dalam beberapa sesi terakhir, kita telah membangun sebuah fondasi yang kuat. Kita mulai dengan menemukan why kita, tujuan inti yang menjadi sumber inspirasi. Lalu kita belajar untuk membedakan antara inspirasi yang membangun loyalitas dan manipulasi yang hanya menghasilkan transaksi sesaat. Kita juga telah mendefinisikan otentisitas sejati bukan sebagai tindakan yang didasarkan pada perasaan, melainkan sebagai konsistensi antara keyakinan dan perbuatan. Hari ini kita akan membawa semua konsep itu dari level filosofi ke level praktik sehari-hari. Kita akan membahas sebuah alat yang luar biasa, praktis, dan mudah diingat, sebuah metafora yang diperkenalkan oleh Simon Sinek yang disebut The Celery Test atau tes seledri. Ini adalah alat yang saya gunakan secara pribadi untuk menavigasi kompleksitas dunia bisnis. Karena di dunia ini kita tidak kekurangan nasihat bagus, yang kita kekurangan adalah filter untuk memilih nasihat mana yang bagus untuk kita. Mari kita bayangkan sebuah skenario. Anda baru saja memulai sebuah inisiatif baru di perusahaan Anda dan Anda pergi ke sebuah acara networking. Di sana, Anda bertemu dengan banyak orang sukses yang dengan murah hati membagikan resep rahasia mereka. Orang pertama, seorang CEO dari perusahaan teknologi yang sedang naik daun, berkata, "Anda tahu apa yang Anda butuhkan? Biskuit Oreo. Kami menerapkan strategi Oreo di budaya kerja kami dan hasilnya luar biasa. Anda harus mencobanya." Orang kedua, seorang konsultan marketing ternama, menyela Oreo sudah ketinggalan zaman. Sekarang eranya susu beras. Data menunjukkan semua orang sedang beralih ke susu beras. Anda harus menjual susu beras. Lalu datang orang ketiga, seorang investor Ventura yang menepuk punggung Anda dan berkata, "Dengar, saya sudah melihat ratusan perusahaan. Rahasianya adalah MNMS. Facebook pakai MNMS. Google pakai MNMS. Kalau Anda tidak pakai MNMS, Anda meninggalkan uang di atas meja." Dan terakhir, seorang mentor senior yang bijak mendekati Anda dan hanya berbisik seledri. Fokus saja pada seledri. Sekarang Anda pusing. Semua ini adalah nasihat yang bagus, datang dari orang-orang yang kredibel dan didukung oleh bukti kesuksesan. Jadi, apa yang Anda lakukan? Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda akan mencoba melakukan semuanya. Anda pergi ke supermarket dan Anda membeli Oreo, susu beras, M&M's, dan seledri. Anda menghabiskan banyak waktu berkeliling di lorong-lorong supermarket. Anda menghabiskan banyak uang. Dan yang paling parah, saat Anda berdiri di kasir dengan tangan penuh belanjaan yang aneka ragam itu, tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang Anda yakini. Tindakan Anda tidak menceritakan sebuah kisah yang koheren. Apakah Anda peduli pada kesehatan, atau kesenangan, atau tren terbaru? Tidak ada yang tahu. Brand Anda menjadi kabur. Anda mungkin mendapatkan sedikit manfaat dari setiap produk, tapi tidak ada jaminan. Dan yang pasti, Anda tidak menarik perhatian siapapun karena Anda tidak menonjol. Anda terlihat seperti semua orang. Sekarang, mari kita putar ulang skenario ini dengan satu perubahan kecil. Bayangkan, sebelum Anda pergi ke supermarket, Anda sudah tahu dengan sangat jelas why Anda. Katakanlah, why Anda adalah untuk selalu melakukan hal-hal yang sehat dan baik bagi tubuh. Anda akan mendapatkan semua nasihat yang sama persis dari orang-orang pintar yang sama. Perbedaannya adalah, kali ini Anda punya filter. Ketika Anda pergi ke supermarket, apa yang akan Anda beli? Anda hanya akan membeli seledri dan susu beras. Apakah nasihat tentang Oreo dan M&M's itu nasihat yang buruk? Tidak. Itu adalah nasihat yang sangat bagus. Tapi itu bukan nasihat yang bagus untuk Anda. Nasihat itu tidak lolos dari filter why Anda. Inilah tes seledri. Ketika Anda menerapkan tes ini, beberapa hal ajaib mulai terjadi. Pertama, efisiensi. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu dan lebih sedikit uang di supermarket. Anda tidak lagi bingung.
keputusan menjadi jauh lebih mudah. Anda tahu persis apa yang harus dicari dan apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, ini berarti Anda tidak lagi membuang sumber daya untuk mengejar setiap tren baru atau meniru setiap langkah kompetitor. Anda fokus. Kedua, kejelasan dan otentisitas. Saat Anda berdiri di kasir hanya dengan seledri dan susu beras di tangan Anda, semua orang yang melihat bisa langsung tahu apa yang Anda yakini. Oh, saya lihat Anda peduli pada kesehatan. Tindakan Anda, what yang Anda beli, menjadi bukti nyata dari keyakinan Anda, why Anda. Inilah otentisitas sejati yang kita bahas sebelumnya. Ketiga, daya tarik. Kejelasan ini bertindak seperti magnet. Seseorang yang juga percaya pada gaya hidup sehat mungkin akan melihat keranjang belanja Anda dan memulai percakapan. Hey, saya juga. Boleh saya bertanya sesuatu? Selamat. Anda baru saja menarik seorang pelanggan, seorang karyawan potensial, seorang mitra bisnis, atau sekadar mendapat rujukan hanya dengan membuat keputusan yang konsisten dengan why Anda. Dan inilah bagian terbaiknya yang menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari alat ini, skalabilitas. Saat saya mengatakan why-nya adalah untuk menjadi sehat, bahkan sebelum saya menyebutkan apa yang akan kita beli, saya yakin Anda semua sudah tahu jawabannya adalah seledri dan susu beras. Anda tidak perlu bertanya pada saya. Anda tidak perlu melihat daftar kriteria yang rumit. Begitu filternya jelas, keputusannya menjadi jelas bagi semua orang. Itulah yang disebut skala. Ketika sebuah why dinyatakan dengan jelas di dalam sebuah organisasi, siapapun di dalam organisasi itu, dari manajer tingkat menengah hingga staf junior, dapat membuat keputusan sejelas dan seakurat pendirinya. Why menyediakan filter yang jernih untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan, perekrutan, kemitraan, strategi, taktik, semuanya harus lolos tes seledri. Apakah kandidat ini, meskipun sangat berbakat, benar-benar percaya pada why kita? Apakah kemitraan ini, meskipun menguntungkan, akan memperkuat atau justru melemahkan pesan kita? Apakah fitur produk baru ini benar-benar melayani tujuan inti kita atau hanya meniru kompetitor? Tentu saja, terkadang kita tergoda untuk mengambil keputusan jangka pendek yang tidak sepenuhnya sejalan. Katakanlah, setelah seminggu penuh makan sehat, Anda melihat sepotong kue coklat yang lezat. Apakah Anda boleh memakannya? Tentu saja. Perbedaannya adalah ketika Anda memiliki why yang jelas, Anda sadar betul bahwa kue coklat itu adalah keputusan jangka pendek yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Anda tidak menipu diri sendiri. Anda tahu Anda melakukannya untuk kepuasan sesaat, dan Anda mungkin harus bekerja sedikit lebih keras besok untuk kembali ke jalur. Hal yang sama berlaku untuk bisnis. Terkadang ada peluang kue coklat, proyek dengan margin tinggi yang tidak sepenuhnya cocok dengan brand Anda. Anda bisa saja mengambilnya, tapi jangan terlalu sering. Karena jika Anda terlalu sering terlihat dengan kue coklat di tangan Anda, lama-kelamaan tidak ada yang akan tahu lagi apa yang Anda yakini. Kejelasan Anda akan hilang. Tes seledri adalah tentang disiplin. Disiplin untuk mengatakan tidak pada nasihat-nasihat bagus yang bukan untuk kita. Disiplin untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari adalah bukti paling kuat dari mengapa kita melakukannya. Dengan filter sesederhana ini, kita tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik, kita juga membangun brand yang jelas, otentik, dan menarik bagi orang-orang yang percaya pada apa yang kita percayai. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya. Let's exchange insights.